topiknya saya ingin sampaikan juga dulu topiknya adalah mengenai besaran satuan perlambangan. Perlambangan itu yang saya maksud perlambangan adalah besaran lambang satuan termasuk perlambangan kimia secara umum. Lalu mengenai rumus, mengenai persamaan tidak ditulis di judul pengumuman ya, persamaan yang ditulis rumus. Nanti persamaan itu ada persamaan kimia, ada persamaan termokimia dan sebagainya ya, ada persamaan matematik, rumus juga ada rumus kimia, ada rumus matematik dan sebagainya. Juga tentang peristilahan kimia. Jadi intinya adalah kita berharap guru-guru kimia se-Indonesia itu membuat revolusi, menstandarkan berbagai perlambangan dan sebagainya, lalu juga mengoreksi berbagai kesalahan, ya, kesalahan dari peristilahan, lambang dan sebagainya. Oke, mengenai pertama saya akan jalankan kuis dulu. Jadi dalam bentuk soal true false dulu sekarang ya. Karena saya sudah jalankan mereka. Selective student room itu AGKI 1, yang belum silahkan itu. Jadi pertanyaan pertama tadi di antara molaritas dan kemolaran, yang benar tadi adalah molaritas, silahkan true or false ya. Terus yang kedua sudah 110 orang yang menjawab. Jawabannya ternyata yang true itu 85%, yang false adalah 15%. Antara keelektronegatifan dan elektronegativitas, yang benar elektronegativitas, true or false. Tapi saya matikan dulu yang tadi 85% ya. Saya matikan, saya ulang sekarang dengan soal baru. Silahkan sekarang dijawab. Terus nanti ini yang nomor 2 dulu ya. Yang nomor 3. Ya, silahkan nomor 2 dulu. Di antara Jadi yang nomor 2 sekarang masih ya. Sudah 106 orang menjawab. Itu 60%, 40%. Sudah bisa dilihat di situ room name-nya ya. Iya, sekarang yang nomor 3, silahkan. Sudah on. Nah, sekarang dari 126 orang sudah 80 orang yang menjawab. Sudah 82 orang dan seterusnya. Kita hentikan sajalah, sudah di atas 90 orang. Sudah konstan juga. Ternyata jawabannya tidak berubah lagi, sekitar segitu. Terus berikutnya kita pilihan ganda. Nah ini saya ulang soal yang pernah saya tanyakan sebelumnya, cuma sebelumnya kan tidak. Oh ya, yang nomor ini saya cuma ingin tahu saja tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi A itu adalah dari Sumatera. Suaranya Pak kecil. Suaranya Pak kecil. A Sumatera, B Jawa. Sumatera itu termasuk Kepulauan Riau dan sebagainya ya. Terus Jawa dengan pulau sekitarnya.
Maaf Pak, ulangi Pak. Saya ingin tahu saja. Sulawesi. Ini dilihat aja di layar. Kota asal Bapak Ibu. Ya, kota asal. D. Sulawesi. E. Maluku dan lain-lain. Ya, Maluku, Irian, NTT, NTB ya, Nusa Tenggara. Kalimantan nggak ada Pak, pulau terbesar Pak. Ya, ini pulau terbesar dan sekitarnya ya. Dan sekitarnya maksudnya. Ini Jawa, Madura dan sekitarnya. Maksudnya termasuk terus Kalimantan, lalu Sulawesi, lalu sisanya Maluku dan lain-lain ya. Nah, silahkan paling dekatnya kemana lah ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang terlalu tepat ya paling dekatnya kemana gitu, pilih salah satu. Kita ingin tahu. Oke, ternyata Papua ikut, oh sudah. Ya, Papua ini Irian, udah nggak ada nama Irian. Sekarang Sokratesnya udah nggak minta login lagi Pak. Alhamdulillah. Udahlah, diabaikan saja Bu. Ya. Jadi nasibnya kalau ini ujian parah juga ya, nanti ada yang nggak bisa jawab jadinya. Untungnya ini bukan ujian. Ini berubah, masih berubah. Ini jadi 26, 53 tetap 67, 79. Oke, ini udah 120 orang menjawab, relatif konstan sekarang. Oke, sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya. Maaf Pak, suaranya kecil Pak. Suaranya jadi nggak jelas. Kecil, suaranya kecil. Yang lain gimana? Yang lain suara saya terdengar atau tidak? Terdengar Pak. Dengar Pak. Oke. Kecil Pak. Jelas terdengar Pak. Ya, oke. Jadi dilihat lewat chat aja di itu kan ya. Cuma di Bu Zia misalnya di Ternate sana katanya kecil ya. Nah, terus berikutnya sekarang pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan dulu sebetulnya, tapi ini terkait dengan konsep yang akan kita bahas nanti, yaitu tentang kalor, energi termal, dan sebagainya. Jadi, kalau kita punya besi A dan besi B, suhunya yang besi A itu 100 derajat Celcius, yang besi B 0 derajat Celcius, tapi keduanya kubus bermassa sama ya, sama-sama 1 kilogram. Maka saya buat pernyataan, besi A mengandung kalor yang lebih banyak dari si B. Ini untuk yang sudah pernah ikut sebelumnya pasti tahu jawabannya, tapi untuk yang belum silahkan dijawab benar atau salah. Saya start dulu. Iya, silahkan dijawab. True or false, bahwa besi A mengandung kalor yang lebih tinggi atau lebih banyak dari besi B. Pak, di layar memang tidak ada ya Pak? Apa? Di layar Bapak nggak nampak ya presentasinya? Tidak. Oh iya. Soalnya mesti videonya kan yang nampak ya? Nggak nampak apa-apa, cuma ada aja. Tulisan saja ya. Doang ada tulisan, cuma ada E aja gitu lambang, nggak ada tulisan. Oh. Iya, tulisan yang juga lain nggak ada saya. Oke. Jadi bentar.
Seharusnya ada. Jalan ada, Pak. Ada. Ada ya? Oke. Ada kelihatan. Oh, Ya, gimana ya? kita tekan dulu saja. Di saya kok nggak ada ya? Ada tulisan yang tadi. Oke, berikutnya itu sudah jawabannya sudah muncul 50%. Wah, ini demokratis sekali nih Bapak Ibu guru sekalian ini. Kalau 50% itu artinya demokratis ya. Jadi ini 50% menjawab true, 50% menjawab false. Kita batasi 5 soal dulu. Yang terakhir adalah benar atau salah umur molekul asam asetat adalah CH3COH. Tapi 3-nya maksudnya ke bawah ya. Ya. Yang masih menyalakan video, tolong videonya dimatikan ya, karena akan mengurangi atau membuat suara saya kadang-kadang terputus. Oke. Ini di layar kenapa ya belum ada gambar? Belum muncul Pak di layar Pak. Ya, karena tadi ada yang ngeklik presentasi ya. Terputus, jadi akhirnya. Tapi sekarang mestinya sudah ya. Oke. Rumus molekul asam asetat, sebentar, saya belum restart ya ininya ya, soalnya ya. Yang tadi jawabannya Saya nggak bisa lihat. Sudah kelihatan sekarang? Belum. Sudah Pak, sudah. Nah, di saya sudah. Kelihatan. Abiman tuh. Tunggu, sabar aja Pak. Kok Kakak sudah kelihatan tulisan Bapak. Iya, sebentar. Oke, jadi ada 5 soal ya. Silahkan. Sekarang jadi jawabannya yang terakhir ini ternyata terakhirnya berubah dari 52% ya. Yang terakhir ini sekarang cukup seimbang ya. 49% dengan 51%. Yang menjawab sudah 95 orang. Jadi ini 53% lawan 47% ya. Oke. Sekarang silahkan Bapak Ibu mendiskusikannya di chat ya. Sesama silahkan diskusikan dari 5 soal itu. Mas. Ya. Ini kita mau. Screen. Udah gitu. Mas, buka ini tulisnya pen. Selalu begitu. Iya. Nah, kalau kita langsung nanti bukanya nanti gimana? Benar. Oke, sekarang kalau gitu kita bahas saja ya, mulai di sini mengapa molaritas? Nah, itu alasan pertanyaannya sebetulnya. Pendapat saya yang kalau misalnya ada nanti kan ada molalitas, ada normalitas. Kalau nanti kemolaran berarti nanti ada kenormalan gitu. Kemolaran gitu ya. Oke.
Nanti kita bahas. Molalan. Mulai bahas saja ya. Kita mulai bahas saja ya. Iya. Saya menggunakan ini saja ya, presentasinya lebih baik kalau untuk yang ini kita langsung pakai tulisan saja. Saya share sekarang, ini saya stop ya. Saya share sekarang layar saya. Mestinya tolong beritahu, tulis di chat kalau sudah kelihatan tulisan stop broadcast. Sudah kelihatan atau belum tulisan stop broadcast? Oh, belum ya, masih. Oke, akhirnya sudah ya. Sekarang lihat layar kosong sekarang. Mestinya sudah kelihatan layar kosong. Sekarang sudah bisa lihat. Ya. Oke. Jadi kita harus diupdate dulu ternyata. Iya, gitu ya. Oke, untuk Bapak Ibu belum kelihatan, diupdate saja, nanti bisanya keluar. Oke, saya akan secara cepat bahas mengenai peristilahan dulu saja, ya. Peristilahan kimia. Peristilahan kimia itu sebetulnya kalau secara sederhananya, lihat saja KBBI katanya gitu ya. Yang ada di KBBI benar, kalau nggak ada itu belum tentu benar gitu ya. Atau kalau misalnya ada dua pilihan, mana yang muncul di KBBI. Tapi terus yang kedua adalah panduan pembentukan istilah. Panduan pembentukan istilah ya. Tapi di atas keduanya, saya perlu tegaskan di sini, di atas keduanya, jadi di sini penting. Nah, adalah konsistensi, ya, adalah konsistensi. Saya beri contoh satu dulu tentang konsistensi. Sebelum kita masuk tentang panduan pembentukan istilah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian pasti tahu istilah nomor atom. Ya. Ada nomor massa. Ya. Ini waktu saya SMA itu namanya itu bilangan atom. Dan bilangan massa. Mana yang benar? Nah, sekarang saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya benar atau salah tergantung kesepakatan. Tapi di atas adalah konsistensi, ya. Jadi kalau misalnya kita bilang nomor atom benar, kita sepakat benar, dan kesepakatan itu harus dalam suatu pertemuan resmi yang akhirnya menjadi konvensi nasional, gitu kan ya. IUPAC misalnya itu kan dirumuskan berdasarkan pertemuan, lalu akhirnya ketok palu kita sepakat ini, karena istilah itu tidak ada yang tidak bisa sekedar dinalar, harus disepakati, ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya adalah atomic number, ya, dengan mass number. Misalnya kita sepakati yang nomor atom, nomor massa. Kita tahu ada di fisika ada wave number. Lalu di kimia juga ada oxidation number. Ya. Lalu ada octane number. Ya. Dan sebagainya. Coba silahkan cari lagi istilah-istilah yang ada numbernya. Yang menunjukkan suatu karakter atau sifat. Ya. Atomic number, nomor atom. Mass number, nomor massa. Oxidation number, nomor oksidasi. Atau bilangan oksidasi.
Avogadro. Nah, Avogadro, istilahnya apa ya? Dulu pernah disebut Avogadro number, tapi sekarang lebih sering Avogadro Bilangan Avogadro. constant, ya. Nah, kalau pakai Avogadro number, bilangan Avogadro atau nomor Avogadro. Akhirnya kalau kita lihat, kalau sekali nomor, semua ini harus nomor. Itu yang disebut sebagai konsistensi. Ya. Jadi konsistensi adalah yang teratas. Suatu bangsa akan suatu bangsa akan maju kalau bahasa ilmiahnya kuat, ya. Kalau bahasa ilmiahnya kuat. Jadi kita harus mulai membangun bahasa ilmiah yang kuat. Jadi gimana? Apakah mau jadi nomor oksidasi? Belum pernah ada nomor oksidasi digunakan, ya. Jadi sebetulnya lebih masuk akal kalau masuk ke sini, ya. Tapi sudah selama ini nomor atom, saya ingin beritahu, saya di SMA itu masih bilangan atom, bilangannya rupanya Kuskur kurikulum pernah mengundang orang baru pulang dari luar negeri, melihat kok bilangan atom rasanya nggak enak, lalu dia mengusulkan nomor atom. Jadi berubahnya itu setelah tahun 90-an sebetulnya, ya. Sebelumnya tidak. Sebelumnya bilangan atom dan bilangan massa, ya. Tapi saya SMA pakai nomor atom, nomor massa, gurunya udah ngajarkan begitu waktu saya SMA, Pak. Nah, itu tahun berapa? Tahun saya angkatan tua ketahuan ya. 80. Oh. Dosennya dari jadi alumni, tergantung, ya. Ya, dosennya dari IPB. Alumni IPB. Iya. Jadi memang macam-macam, ya. Cuma begini, jadi tetap saja kalau misalnya kita ingin pakai nomor atom, maka harus nomor oksidasi. Itu yang namanya konsistensi. Tapi nomor oksidasi belum pernah sekalipun orang menggunakannya. Ya. Tahun 94 sudah nomor atom. Jadi memang sebetulnya tahun 90-an sudah menjadi nomor. Kalau sebelumnya tahun 70-an itu praktis semuanya pakai bilangan atom, bilangan massa. Tahun 80-an mulai ada yang nomor, ada yang bilangan. Tahun 90-an udah semua menjadi nomor atom. Jadi ada perubahan, pergeseran, ya. Jadi istilahnya itu bergeser. Nah, itu satu contoh, ya. Jadi akhirnya menurut saya kalau nomor semuanya, kalau bilangan semuanya, ya. Bilangan Avogadro atau Avogadro. Jadi namanya juga hidup. Oh ya, itu mikrofonnya. Ya. Untuk konsistensinya ini. Ya, silakan. Ada yang mau menyampaikan pandangan tentang konsistensi? Izin, Pak. Kalau saya izin, Pak. Izin, Pak. Oh. Menurut Ya. saya, saya kebetulan orang Melayu, Pak, dari Sumatera Selatan. Ya. Itu sebenarnya makna dari bilangan dan nomor itu sama, Pak. Dalam bahasa Melayu, nomor itu bilangan. Ya, betul. Tapi kalau untuk istilah ilmiah kita harus memilih akhirnya, ya. Kita harus memilih. Betul. Jadi bilangan jadi itu mungkin bilangan itu sebenarnya bahasa Melayu, kalau nomor itu jadi bahasa Indonesia, Pak. Ya, nomor itu sebetulnya serapan, kata serapan dari number, kan, ya. Atau dari bahasa Belanda. Betul, Pak, betul. Nomor, ya. Jadi itu adalah kata serapan. Kalau bilangan itu bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya menurut saya dua-duanya silahkan, asalkan konsisten, gitu loh, ya. Asalkan konsisten, tapi tidak konsisten, itu saja. Oke, kita akhiri saja mengenai bilangan, ya. Ini Pak, nomor untuk konsistensi ini, intinya, maaf ini saya ingin jangan. Untuk konsistensi ini, apakah memang di Indonesia sendiri yang kita itu sudah ada satu keputusan untuk konsistensi itu sendiri. Jadi nggak perlu terlalu banyak diperdebatkan, sehingga ini loh patokannya yang gunakan itu. Betul. Akhirnya memang akhirnya itu harus jadi ketetapan Himpunan Kimia Indonesia sebetulnya.
Nah, ya, jadi memang akhirnya harus menjadi keputusan gitu kalau mengenai pilihan peta. Jadi tapi apakah sudah ada Pak seperti itu? Dari situ apakah sudah pernah diadakan pembentukan konsistensi ini supaya nanti dari kami itu bisa melaksanakannya. Sementara ini kan kita juga nggak pernah mendapatkan itu, sehingga ada yang mengatakan nomor atom, yang enak kan bilangan oksidasi, ya mestinya yang benar adalah nomor oksidasi. Nah, tapi sesuatu yang nggak ini, kalau nggak ada kesepakatan bersama dan sudah ada pembentukan bersama itu. Kalau menurut saya konsistensi itu konsistensi itu perlu karena kita dengar enak apa enggaknya itu karena dari keseringan orang bilang seperti itu. Nah, maka butuh kesepakatan gitu untuk ketentuan yang mungkin jadi baku atau jadi enak gitu nanti kalau lama-lama sudah dipergunakan. Itu. Betul. Jadi memang akhirnya tidak bisa kita berdebat berdasarkan enak didengar atau tidak. Karena suatu saat akan enak didengar gitu kan ya. Jadi sebetulnya berdebatnya bukan enak didengar atau tidak, tapi konsisten atau tidak. Setelah kita pilih salah satu, maka kita harus konsisten dengan pilihan itu. Nah, sekarang mengenai ini, mengenai apakah sudah dibicarakan? Banyak dibicarakan. Jadi sudah banyak pertemuan diinisiasi oleh pusat bahasa, itu sebetulnya sudah, ya. Cuma tidak bisa kan dalam satu pertemuan akhirnya itu semuanya sempurna. Nah, dengan perjalanan waktu harus semakin disempurnakan, ya. Jadi saya ulangi tadi, poinnya adalah sebetulnya pusat bahasa sudah bahkan menghasilkan kamus kimia dan sebagainya. Coba aja ya kita lihat misalnya saja sebagai contoh bilangan oksidasi. Ada nggak di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Belum ada memang. Bilang ada, tapi kalau kita buat pilih bilang, membilang dan sebagainya, di bawah itu ada, nah ini, bilangan kuantum ada di situ. Di di KBBI ya. Pilih bilang BILANG ya. Lalu dibilang itu di bawahnya kan ada kata turunannya kan. Jadi kata pokoknya adalah bilang di KBBI. Di bawahnya ada kata turunan. Di dalam kata turunan salah satunya adalah bilangan kuantum. Ada di situ. Sekarang saya cari nomor ya. Yang KBBI itu adalah kan hasil kesepakatan ya. Hasil kesepakatan artinya hasil temuan. Saya lihat nomor. Jadi ada dua kata yang saya cari. Yang pertama adalah bilang, yang kedua adalah nomor ya. Dari bilang di bawahnya ada bilangan. Gitu kan ya. Kita lihat di sini kita lihat apakah ada nomor gelombang? Tidak ada. Nomor kuantum tidak ada. Nomor oksidasi tidak ada. Tapi nomor atom ada. Artinya apa? Artinya kesepakatan yang terjadi di pusat bahasa toh masih menghasilkan inkonsistensi. Nah, inkonsistensi itu mestinya dihindari. Kalau di mana-mana di seluruh dunia yang namanya istilah ilmiah itu harus konsisten, ya. Tapi kalau lihat dari beberapa istilah itu, saya bisa tambah ini ada bilangan quantum number ya. Quantum number. Jadi kalau lihat dari semua itu, lebih banyak terjemahan number itu menjadi bilangan daripada menjadi nomor. Yang menjadi nomor cuma dua ini aja, mengganjal. Jadi kalau menurut saya jauh lebih masuk akal kita sepakati bilangan sebetulnya. Dan itu nanti akan saya usulkan ke Himpunan Kimia Indonesia. Jauh lebih masuk akal. Dan ini di KBBI juga inkonsisten. Jadi jangan harap segala sesuatu yang rujukan itu sudah konsisten. Ya, ini juga bahasa itu berkembang berdasarkan usaha kita bersama untuk semakin lama semakin baik. Ya. Jadi tidak bisa
kita terima begitu saja yang sekarang. Nah, mengenai kesepahaman seluruh dunia sama, makanya saya akan pindah ke itu kan contoh ya. Jadi penting untuk konsisten, tapi satu tadi pendapat benar sekali, harus disepakati. Ya, saya beri contoh sekarang besaran, mengenai besaran dan satuan ya, besaran dan satuan. Kita mulai dengan besaran pokok ya. Besaran pokok itu ada massa, panjang, waktu, intensitas suhu, intensitas cahaya, kuat arus listrik, ya, lalu jumlah zat. Jadi ini yang lengkap. Lambangnya adalah, dimensinya adalah massa itu M besar, panjang itu L, waktu itu T, suhu itu theta, intensitas J, kuat arus I, jumlah zat N. Nah, ini saya ingin beri contoh pentingnya kesepakatan. Saya beri contoh misalnya mengenai I ini yang sangat bagus untuk dijadikan contoh. I itu definisinya apa? Kuat arus. Coba dituliskan di chat. Atau pakai mikrofon silahkan. I bukan intensitas cahaya, tapi I kuat arus. Ini kalau intensitas cahaya dimensinya J ya, jadi J. Kalau ini I, rumusnya apa? Muatan listrik per waktu. Jadi I sama dengan Q per waktu kan ya. Ini namanya muatan listrik. Ini adalah waktu. Kita selalu mendefinisikan kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Kalau pakai nalar saja, mana yang lebih pokok, muatan atau kuat arus? Muatan ya? Kan? Muatan listrik. Iya, karena muatan listrik ya. Karena kuat arus didefinisikan. Karena kuat arus didefinisikan. Kuat arus adalah turunan, jadi kuat arus turunan. Muatan itu. Jadi, tapi ilmuwan berkumpul menyepakati kuat arus jadi besaran pokok. Jadi, misalnya kan sebetulnya bisa dua kemungkinan. Ini pokok, dan waktu memang pokok kan? Waktu udah pokok, yaitu pokok yang kedua ini kan? Ini adalah turunan. Jadi ada besaran pokok, ada besaran turunan. Tapi akhirnya disepakati ini pokok, ini turunan. Ketika sudah jadi kesepakatan, maka semua orang mengikuti itu. Jadi akhirnya yang menjadi pokok adalah itu. Dan ini mana pokok mana turunan sebetulnya betul-betul tidak bisa pakai nalar, harus pakai kesepakatan. Kenapa? Karena seorang matematisian juga menyatakan kalau Y sama dengan 2X, mana variabel bebas, mana variabel terikat. Orang bilang ini variabel bebas kan? Ini variabel terikat. Variabel bebas itu padanannya di dalam sains adalah besaran pokok. Variabel terikat itu adalah besaran turunan, kan ya? Gitu. Tapi kan bisa saja orang menulis X sama dengan setengah Y. Jadi kan tergantung mana yang bebas, mana yang terikat, tergantung kesepakatan. Ya. Jadi memang kesepakatan itu penting. Tapi ketika kesepakatan udah diketok, itu harus kita ikuti, tapi terus disempurnakan kalau ditemukan inkonsistensi. Jadi tadi dirangkumkan oleh Pak Rijal, betul. Jadi kesepakatan dan konsistensi itu penting. Ya. Jadi, nah sekarang saya pindah ke, jadi ini adalah besaran dan satuan. Nah, khusus mengenai ini, saya ingin jelaskan sedikit. Ini disebut bidang apa? Kalau pakai massa panjang waktu, namanya bidang mekanika. Ya. Ini mekanika. Kalau sampai suhu, namanya termodinamika. Termodinamika.
Kalau sampai intensitas cahaya namanya optik. Ya. Kalau sampai kuat arus namanya elektromagnetisme. Elektromagnetisme. Ini ada sebetulnya presentasi saya tentang ini, nanti presentasinya saya kirim sajalah ya. Nah, kalau sampai sini namanya apa? Ini rasanya lebih enak sambil ditulis supaya diskusi berkembang. Apa namanya? Tulis di chat. Jadi MLT saja namanya mekanika, tambah suhu jadi termodinamika, tambah intensitas cahaya jadi optik, tambah kuat arus jadi elektromagnetisme, tambah ini terakhir, tambah jumlah zat namanya. Ya paling gampang. Ya bisa fisika modern memang. Ya kimia, Verly, Christian ya. Ya udah. Termodinamika. Jadi kimia. Kimia itu sampai jumlah zat ya. Tapi jangan terlalu cepat bangga dengan kimia sampai jumlah zat. Karena listrik kuat sampai dengan kuat arus misalnya namanya elektromagnetisme, lalu kita bicara kuat arus misalnya, kan itu ada hukum Kirchhoff, ada hukum macam-macam lah ya, ada hukum Ampere, ada macam-macam. Tapi di kimia tidak dibahas semuanya, hanya yang terkait dengan zat, yaitu bagaimana kuat arus bisa memaksa terjadinya reaksi kimia, atau reaksi kimia bisa digunakan untuk menghasilkan kuat arus, namanya elektrokimia gitu kan ya. Jadi bedanya kimia adalah dia fokus pada zat. Ketika kita bicara tentang intensitas cahaya, tidak segala macam teori Maxwell segala macam dibahas, mana-mana ya, tapi hanya yang kaitan dengan zat. Jadilah spektroskopi misalnya. Ya, semua dikaitkan zat. Kalau suhu, energi, dan sebagainya dengan zat, akhirnya isoterm, endoterm, energi yang menyertai suatu reaksi, gitu kan ya, termokimia, dan seterusnya. Ya. Ketika kaitannya mekanika, laju reaksi, bagaimana laju zat berubah. Jadi, artinya, kimia itu melengkapi dari semua besaran pokok itu, tapi orientasinya adalah zat. Nah, sekarang saya akan kritisi ini. Tadi yang saya kritisi pertama adalah mengenai nomor ya. Ternyata dari semua itu kalau di KBBI lebih banyak bilangan daripada nomor. Ya. Saya ingin kasih tahu itu. Nomor atom jadi kekecualian yang harus suatu saat harus kita bereskan. Nah, sekarang saya ingin kritisi jumlah zat. Di dalam perjanjian di Paris yang ditandatangani di Paris tentang besaran pokok, nama besaran pokok itu adalah amount of substance, ya, amount of substance. Kenapa kita tiba-tiba jadi muncul istilah jumlah mol? Sejak kapan ada jumlah mol? Mestinya kalau amount of substance terjemahannya jumlah zat. Jadi besarannya jumlah zat, satuannya mol. Ya. Jadi besarannya jumlah zat. Nah, ini udah susah untuk mengubahnya. Ini revolusi betul kalau misalnya kita akhirnya sehari-harinya bilang jumlah zat HCl adalah 0,1 mol, kan tidak biasa ya kita ya. Atau langsung jumlah HCl. Boleh. Jumlah HCl 0,1 mol, bukan jumlah mol. Kan tidak pernah kita orang fisika bilang ada suatu mobil yang jumlah kilogramnya adalah 200 kilogram, massa 200 kilogram. Jadi akhirnya aturannya apa? Aturannya adalah aturan. Ya. Nama besaran tidak sama dengan nama satuan. Iya kan? Dan itu berlaku untuk fisika. Coba aja silahkan cari nama besaran dengan nama satuan mana yang sama. Selalu berbeda. Nama besarannya massa, satuannya kilogram. Namanya panjang, satuannya, besarannya panjang, satuannya meter. Besarannya kuat arus, I, satuannya ampere. Besarannya tegangan,
beda potensial, satuannya volt. Besarannya apalagi waktu, satuannya detik. Jadi besaran dan satuan berbeda. Tapi lihat kimia. Lihatlah kimia. Mol O2 sama dengan 0,2 mol. G H2O sama dengan 18 G. M HCl Aki sama dengan 0,05 M. Perhatikan bagaimana kita kimia itu merusak satuan dan besaran, lambang satuan dan besaran. Akhirnya masa lambang besaran dengan lambang satuan sama, lambang besaran dengan lambang satuan sama, lambang besaran dengan lambang satuan sama. Padahal di fisika hanya satu kasus saja besaran. Itu pun besaran dengan satuannya berbeda, tapi cuma lambangnya sama. Ya. Ya, jadi mestinya akhirnya kita ubah. Lalu lihat rumusnya. Lihat rumusnya. Sekarang kita lihat rumus. Ya. Di halaman berikut aja. Nanti saya isikan. Rumus matematik ya. Rumus matematik harus terdiri atas lambang-lambang, nanti kita lihat. Di kimia, mol sama dengan beberapa tempat nih, gram per mr. Molar sama dengan mol per volume. Ya. Terus apa lagi? Dan seterusnya lah. Ya. Saya tanya, ini besaran atau satuan? Satuan. Kenapa? Jadi ini satuan. Ini satuan. 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 Ya kan? Ini Satuan. Satuan. Ini Satuan. 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 Ini Satuan. Satuan semua. ini Satuan. Satuan. Yang semuanya satuan. P anu. Jadi akhirnya rumus kimia itu satuan, besaran. Wah, konsisten memang. Konsisten. Satuan, besaran. Mol satuan, mr besaran. Mr satuan, mol satuan, ini besaran. Volume besaran. Konsisten sekali. Jadi nanti kita usulkan guru fisika untuk membuat rumus begini. N sama dengan ini kali ini. Nah, Bu Eni, yang Pak Kakak jangan dimatiin. Salah, Enggak ada salah, suara. salah. Enggak, udah. Belum terdengar suara Pak Kakaknya. Tadi salah. Iya, kematian. Kepijit ya. Iya, tadi ke ini maaf, Pak. Oke. Nah, jadi itu maksudnya apa coba yang saya kotakin? Yang kotakin itu apa? Ini apa ini? Itu tolong itu Ini yang berisik siapa? Berisik siapa? Itu apa? Rumus apa itu? Rumus Newton ya? Hukum Newton. Hukum Newton. Rumus Newton. Hukum Newton. Hukum Newton nih. Untuk gaya itu. Nanti kan biasanya kita tahunya ini kan. Gaya sama dengan massa kali percepatan kan? Percepatan. Tapi ini kan lambang besaran kan? Konsisten nama kimia, satuan besaran gitu maksud saya. Apa nggak diketawain sama orang fisika ya? Jadi, ya gado-gado kata Bu Nur. Iya, jadinya kita tuh suka pakai gado-gado. Jadi mestinya
rumus matematika itu harusnya tersusun kalau dalam sains ya. Kalau dalam matematik ya rumus matematika tersusun atas tetapan dan operator dan satu lagi ada fungsi dan variabel. Tapi kalau dalam sains variabel itu disebut lambang-lambang besaran. Jadi semuanya harus besaran, jangan campur aduk sama satuan. Ya kan, semuanya harus besaran. Sehingga rumus matematika itu mestinya ini diubah menjadi N sama dengan M per MR misalnya. Atau MR kadang-kadang diganti lagi menjadi M per MM, massa molar ya. Supaya satuannya gram per mol ya. Terus C konsentrasi sama dengan N per P. Perhatikan betapa indahnya bagi siswa, bagi murid kita kalau melihat apa yang kita tulis itu konsisten dengan teman-teman guru fisika. Ya, bahwa yang ditulis sebagai rumus itu semuanya lambang-lambang besaran. Ya kan? Jadi lambang-lambang besaran. Bukan campur aduk sama satuan. Jadi biasakan konsentrasi mulai sekarang C. Ya. C. Jumlah zat jangan mol. Anu sama dengan sekian mol, tapi N sama dengan sekian mol. Ya. Jadi itu ya. Izin Pak Kakak. Ya, silakan. Kalau untuk yang N sama dengan massa per MR itu tidak saya pakai, tapi saya pakainya yang massa molar sebab di perhitungan anak-anak tuh saya wajibkan untuk menuliskan satuan gitu. Terus diliatin ya, coret-coretnya. Akhirnya memang lebih tepat akhirnya ini memang. Akhirnya lebih tepat ini. MR itu cuma sejarah saja. Dalam menceritakan orang menentukan massa dari atom, akhirnya buat massa relatif ya. Ada AR, ada MR. Itu sebagai perjalanan sejarah. Tapi ketika masuk ke rumus, akhirnya berubah menjadi ke yang kanan. Betul sekali. Jadi memang akhirnya dianjurkan jangan MR lagi, tapi MM. Massa molar. Ya. Massa molar itu... Suaranya hilang. Oh, oke, ini video masih nyala nih. Tolong Bu Dina dimatiin aja videonya. Udah jelas ya? Oke, sekarang berikutnya. Itu mengenai rumus matematika ya. Jadi rumus matematika coba mulai konsisten sekarang pakai besaran-besaran. Apa lambang-lambang yang besaran. Lalu masalahnya apakah satuannya bagaimana? Sekarang gini, kalau di fisika kan ini lambang besaran, ini lambang satuan. Untuk besaran yang sama, satuannya kan bisa macam-macam. Bisa 100 gram, bisa 0,1 kilogram, bisa sekian ton, bisa sekian pounds, bisa sekian LBS, apa ya namanya LBS tuh ya. Sekian apapun ya, banyak satuan. Panjang bisa feet, bisa meter, bisa apa. Coba kalau kita pakai mol, anu sama dengan, ya seolah-olah harus mol. Seolah-olah harus mol. Padahal N itu bisa NO2 misalnya, bisa 0,1 mol, bisa 100 milimol, bisa 6,02 kali 10 pangkat 22. Semuanya benar. Karena itu menyatakan jumlah. Jumlahnya bisa satuannya mol, bisa milimol, bisa partikel. Itu semua jumlah. Ya, tergantung kita mau pakai satuan apa. Tinggal sekarang ada yang suka bertanya, lalu gimana? Kan memang harus molar kalau dalam rumus misalnya Pi sama dengan CRT. Kan harus molar. Ya dikasih keterangan saja. C adalah konsentrasi dalam satuan molar. R adalah dalam satuan apa? T harus dalam satuan Kelvin. Kan tinggal diberitahu. Sama seperti F sama dengan MA, F-nya kalau F-nya Newton, dan sebagainya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana konsentrasi itu kan ada molar. Ada kalau molaritasnya, Pak Kakak pakai satuan mol per liter? Boleh.
Molar juga boleh. Jadi dua-duanya boleh ya. Jadi sama saja seperti daya kalau fisika nih ya. Fisika kalau kita buat daya sampai dan usaha persatuan waktu, kan ini adalah satuannya apa? Joule per second kan? Tapi itu boleh ditulis watt kan ya? Joule per second itu adalah watt. Sama mol per liter adalah molar gitu kan ya. Jadi akhirnya bisa mol per liter, bisa itu. Nah, sekarang konsentrasi itu bagaimana mengenai molaritas. Nah, khusus konsentrasi memang ada kompromi lah, ada fleksibilitas ya, keleluasaan khusus konsentrasi ya, karena Brady pun ketika sampai ini contoh textbook Brady ya, sampai dengan sampai dengan hukum Henry itu ditulisnya C sama dengan sekian molar ya. Rumusnya adalah C sama dengan K kali P. P itu tekanan dalam atmosfer, K adalah tetapan Henry, C itu konsentrasi. Jadi konsentrasi molar. Konsentrasi molarnya masih lambangnya C. Tapi masuk sifat koligatif, mulailah lambangnya menjadi M sama dengan sekian M. Nah, gitu. Jadi ada ada tidak konsisten juga dalam satu textbook yang sama. Sampai dengan hukum Henry masih pakai C, pas masuk itu M. Kenapa? Karena ada kemolalan ya. Kalau saya di masa depan, saya berharap ini berubah. Semuanya C, kecuali yang tanpa satuan ya. Ini kan mol per liter, ini mol per kilogram. Ya, molar itu mol per kilogram. Semua C, cuma dalam konteksnya saja dikasih keterangan C-nya konsentrasinya, satuannya molar dalam konteks tekanan osmosis. Kalau dalam mungkin satuannya yang perlu ditegaskan ya Pak Kak. Persis. Jadi, satuannya aja ya, jadi C-nya tetap ya. Selalu ditulis sebagai C. Ya. Jadi alternatif ya. Jadi ini sebetulnya ini masih oke. Jadi ini keleluasaan karena masih banyak orang pakai ini. Tapi berbedanya adalah begini. Ini harus ditulis italic. Mohon Pak Kakak, kalau kita konsisten pada C, itu nanti anak itu akan lebih bingung lagi karena apa? Kita harus sudah menyiapkan bahwa itu adalah termasuk molaritas sama normalitas. Tetapi kalau kita konsisten, saya kira lebih baik M kecil sama N normalitas. Sehingga di situ ada satu, kita sudah nggak perlu memberitahukan lagi bahwa ini adalah konsentrasi tapi berdasarkan massa jenis. Kemudian ini N termasuk berdasarkan normalitas, grade-nya itu, elektron valensinya, kan seperti itu. Jadi kalau saya pakai C, itu saya lebih suka pakai yang M ini aja. Oke, silakan lah. Jadi ini memang kita masih berproses ya. Suatu saat kita akan sampai pada suatu keseimbangan lah, suatu pilihan ya. Ini masih berproses. Makanya saya bilang khusus konsentrasi masih ada keleluasaan, masih bisa pakai M, asalkan ditulis italic ya. M besar, M kecil, ininya italic ya, ininya tegak. Apa bedanya besaran dan satuan? Besaran itu, jadi di sini harus saya tegaskan di sini adalah jadi di sini aturannya nama besaran tidak sama dengan nama satuan, lalu lambang besaran dianjurkan tidak sama dengan lambang satuan. Ya, tadi satuan, misalnya molar itu memang kekecualian saja ya, kekecualian saja. Lalu lagi aturan lain adalah besaran
itu selalu italic, huruf miring, sedangkan satuan selalu huruf tegak. Ya. Jadi itu. Hurufnya maksudnya penulisannya ya. Jadi itu yang harus kita konsisten. Jadi kalau molar sama dengan sekian molar tadi yang usulan Pak siapa tadi? Pak Pak siapa tadi Pak? Yang usulan M besar? Pak Sugeng. Pak Sugeng, ya oke. Okay. Tapi ada alternatif sebetulnya. Kalau kita mau transisi supaya terbiasa itu, bisa juga begini sebetulnya. Tergantung kesepakatan kita sebetulnya. Nah iya, saya pakai yang itu Pak Kakak, pakai subscript. Ya, M besar, M kecil. Ya. Akhirnya ada murid itu punya kepekaan terhadap konsep konsentrasi, yaitu berapa banyak di dalam suatu besaran larutan atau besaran pelarut tertentu gitu ya, berapa banyak zat terlarutnya, semakin pekat atau semakin encer gitu kan ya. Kalau makin besar makin pekat, kalau makin kecil makin encer gitu kan ya. Nah, kelarutan itu konsentrasi, tapi kelarutan itu konsentrasi maksimum. Makanya saya lihat video tentang KSP itu yang di-share di AGKI itu, di situ terlalu dilakukan simplifikasi. Jadi ingat katanya di video itu, kelarutan adalah konsentrasi, kelarutan adalah kemolaran. Nah, hati-hati ya. Ya, jadi pakai C M besar, subscript C M besar, ada C itu. Ini alternatif jalan tengah ya, ke depan. Tapi ini masih bergerak lah ya, masih untuk konsentrasi masih itu. Tapi untuk yang lain, coba konsisten, jangan lagi pakai mol sama dengan sekian mol ya. G sama dengan sekian G. G sebagai besaran massa itu sudah jelas sangat salah ya, sangat salah. Kalau pakai G sama dengan sekian gram ya, harus M kecil. Nah, ada pertanyaan tadi bagaimana? Pak, kalau yang ini Pak, kalau yang konsentrasi kayak larutan gitu, yang persen-persen gitu gimana Pak? Nah gini, persen okay. massa, persen mol. Jadi kita membedakan, ini khusus yang ada satuannya Bu. Ada dimensinya lah ya. Dimensi, ada dimensinya. MLT itu tadi dimensi kan. Kalau yang tanpa, kita bedakan memang. Yaitu fraksi mol. Fraksi mol itu sebetulnya kan tanpa satuan. Ya, betul. X sama dengan mol A. Hati-hati jangan tulis mol A ya. Jangan lagi nulis ini sama dengan mol A dibagi mol total. Jangan menulis ini. Ya. NA dibagi NA tambah NB tambah. Gitu kan? Ya. Coba satuannya apa? Di atas satuannya mol, satuan di bawah satuannya mol, dicoret kan? Makanya satu lambangnya tanpa satuannya. Ya. Kalau persen artinya fraksi tapi dikali 100. Jadi ini sebetulnya X kalau dikali 100 itu menjadi persen N sama dengan apa? NA dibagi N total kali 100 kan? Ya, persen N, persen A lah, persen A tapi dalam satuan mol, karena bisa juga persen M kan, bisa juga persen V, ya kan, persen M itu adalah MA dibagi M total kali 100%. Tapi ini namanya fraksi massa, ya, ini volume A dibagi volume total kali 100%, ini persen. Tapi kalau ininya saja, ini adalah fraksi volume. Ini fraksi mol. Ya, fraksi mol. Ada fraksi mol, ada fraksi massa, ada fraksi volume. Yang kali ke 100 jadi persen mol, persen massa, dan persen volume. Itu kekhususan di luar yang tadi ada satuan. Kalau persen mol itu masih ada toh, persen mol. Kan mesti ini persen jumlah zat.
jarang digunakan, tapi secara konsepnya boleh saja. Tidak diajarkan di SMA, Pak, ya. Jadi tidak usah diajarkan. Tapi secara konsep, pokoknya kalau nanti di akhir itu diharapkan itu sudah ada satu tabel yang isinya adalah besaran, nama besaran, kemudian simbol lambang besaran, kemudian satuan, dan juga lambang satuan. Nah, ini supaya nanti kita bisa cross check dari yang kimia semuanya itu, kemudian kita cross check dengan yang fisika, sehingga nanti ada kekonsistensian, sehingga anak itu dalam mempelajari itu lebih mudah. Ya, sebab nanti ada misalkan ada yang di sifat koligatif larutan itu kan ada faktor Van Hoff. Di situ juga menggunakan N kecil. Nah, N kecil ini kan juga akan rancu dengan jumlah mol, jumlah zat itu. Ya, betul. Jadi memang harus bisa terpetakan mana yang bisa kita gunakan secara bersama-sama. Sehingga nanti paling tidak ini nanti akhirnya itu pada penulisan soal ujian yang berskala besar, ya, berskala nasional atau provinsi itu harus sudah dimulai, sehingga nanti tidak berhenti di sini saja. Sebab nanti kalau yang membuat soal itu masih tetap ada yang lama, ya tetap saja. Ya. Itu. Jadi gini, Pak. Terima kasih ya. Ya, makasih. Jadi memang yang harus itu guru-guru paling tidak perlu ada jalan untuk untuk mendorong ya AGKI dan AGK mendorong HKI untuk membuat itu kesepakatan yang tadi disebutkan oleh Bapak itu. Bukan kesepakatan di antara guru-guru memang, bukan juga kesepakatan di antara dosen-dosen, tapi kesepakatan di bawah himpunan profesi. Di mana-mana juga selalu himpunan profesi yang mendorong. Makanya memang kita guru-guru harus mendorong AGKI dan AGKI mendorong HKI untuk supaya menyepakati itu. Dan akhirnya memang ada bukunya. Seperti IUPAC mengeluarkan buku itu, besaran lambang. Misalnya di IUPAC ada buku, kalau tetapan Avogadro lambangnya L besar. Wajib itu. Satuan ini harus apa, dan seterusnya. Ya, jadi nanti AGKI mendorong HKI untuk menyepakati itu. Ya. Nah, sekarang ada satu hal berikutnya. Ada mengenai BPJ dan sebagainya yang tadi saya baca. Itu mengenai singkatan secara umum. Singkatan itu maksudnya umum, bisa singkatan untuk besaran dan satuan, artinya berupa perlambangan ya. Bisa singkatan istilah. Ini satu hal yang itu yang disepakati adalah, dan di banyak negara selalu disepakati juga, singkatan itu berbasis bahasa internasional. Dalam hal ini bahasa Inggris ya. Apapun bahasa internasional itu. Walaupun kepanjangannya bahasa nasional. Ya. Kepanjangan bahasa nasional. Bisa pakai bahasa nasional. Itu kesepakatannya. Jadi PPM jangan diubah jadi BPJ. AMU jangan diubah jadi SMA. Atomic Mass Unit. Kalau untuk massa atom relatif ya, ARMR, harus itu tetap dalam singkatan aslinya. Ya, semua besaran dan semua satuan dan apapun juga. Saya beri contoh. Delta HP itu maksudnya apa coba? Delta H pembentukan, delta H pembakaran, delta H penguraian, decomposition, delta H penetralan, delta H apalagi penguapan misalnya, PAP ya, delta H peleburan, pus. Yang dipakai yang mana? Ya jelas yang ini. Ya. Termasuk satuan meter per
second, jangan meter per detik misalnya. Iya kan? Semua harus pakai bahasa internasional ketika menyangkut singkatan. Termasuk Bapak Ibu sekalian tidak pernah mengetahui TPEKV. Coba apa TPEKV? Ada yang tahu? Singkatan secara umum. TPEKV. Kalau VSEPR apa singkatan dari itu? Itu untuk valen. Valen. Ya. Tolakan pasangan elektron. Ya, per repulsion. Kan ya? Repulsion. Iya. Repulsion apa? Bahasa Indonesianya? Tolak. Oh, berarti itu TPEKV, tolakan pasangan elektron. Iya. Kulit valensi. Ya. Tolakan pasangan elektron kulit valensi. Iya. Tapi kita pernah pakai ini nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya mah baru tahu, Pak. Nah, singkatan harus pakai bahasa Inggris karena orang membaca suatu tulisan dalam bahasa Indonesia, ketika melihat singkatan-singkatannya, besarannya, satuan, walaupun dia tidak ngerti keseluruhan artikel, tapi ngelihat rumus-rumus matematiknya sudah ngerti. Makanya rumus-rumus matematik semua harus pakai perlambangan, pakai singkatan berbasis bahasa internasional. Jadi yang benar adalah ini, ya, yang ini ngaco. PSEPR. Makanya PSEPR yang benar, makanya yang betul PPM, bukan BPJ, Doret, kan? Ya, part per million, jangan bagian per juta. Yang benar adalah AMU, bukan SMA. Nah, apa atomic mass unit? Malah di buku-buku populer, buku mutakhir sekarang selalu kalau MR H2O misalnya ditulisnya adalah 18 U. Itu lambang internasional. Unitnya ya udah U aja unit. Dia sudah disingkat AM, bukan AMU tapi U, atomic mass unit. SMA udah jelas salah karena harus berbasis internasional. Ya. Jadi pakai iya, kalau singkatan tidak boleh terjemahan bahasa Indonesia. Tapi ketika dipanjangkan harus pakai bahasa nasional karena kita ingin menghidupkan bahasa ilmiah dalam bahasa nasional, ya. Jadi misalnya sebagai contoh M per S, tapi kalau dipanjangkan meter per detik boleh. Misalnya M sama dengan K. Dalam kalimat jangan tulis force, tapi gaya, tapi lambangnya F gitu kan. Percepatan, tapi lambangnya A. Perhatikan ininya bahasa Indonesia, tapi di sini jangan jadi P. Ininya gaya. Dulu zaman dahulu kala waktu generasi ayah kita, ini pernah sempat jadi G. Gaya gitu. Nah, Avogadro, kalau Avogadro itu L. Tetapan Avogadro. Ini menurut IUP. Tetapan Avogadro itu lambangnya L. Sisanya lambang oke. Jadi itu ya. Nah, sekarang tetapan. Bagaimana dengan tetapan? Tetapan itu ada E, C, H, epsilon 0, mu 0. Ini juga semuanya italic. Jadi tetapan itu sama dengan besaran. Ya. Tetapan itu sama dengan besaran aturannya. Satuan saja yang harus tegak. Kilogram tegak, meter tegak. Tapi kalau besaran dengan tetapan semua harus italic, miring. Jadi epsilonnya miring dan sebagainya. Jadi Bu Francisca, iya, jadi memang masih BPJ, kita ganti PPM. Ya, kita ganti. Ini semua harus dalam satuan bahasa Inggris. Bayangkan seperti ini tadi,
Delta H, pembentukan, pembakaran, pengurangan, penetralan, penguapan, pembekuan, pelelehan, semua jadi P kalau bahasa Indonesia kan. Ya. Jadi memang kita harus mulai, paling tidak guru-guru mulai sadar lah bahwa ada suatu yang mendesak harus kita lakukan supaya kita punya bahasa ilmiah yang kuat. Karena suatu bangsa hanya akan maju kalau bahasa ilmiahnya konsisten dan kuat. Kalau tidak, ya jangan harap kita akan maju. Ya. Nah, topik berikut. Rumus sudah. Bentar, Pak. Untuk tetapan tadi harus semuanya miring, Pak ya. Misalnya tetapan gas yang di apa tekanan osmotik itu. Betul, semua. R-nya berarti harus miring ya. R-nya juga miring, betul. Jadi CRT-nya miring, R-nya juga miring. Karena R tetapan kan. Jadi tetapan-tetapan itu semua harus miring. Ini termasuk R ya. Lalu termasuk tetapan matematika, itu disebutnya tetapan alam ya, tetapan alam. Kalau tetapan matematika misalnya Pi, E, dan sebagainya. Nah, kalau untuk itu rasanya miring juga ya, saya agak lupa kalau tetapan matematik. Tapi kalau yang ini udah jelas sepakat ya. Jadi kalau yang apa namanya? Yang tetapan itu juga termasuk ya Pak, yang sifat koligatif tuh, kenaikan titik lidi. Kecuali deltanya tegak, tapi TF-nya, TB-nya itu semua miring. Iya. Dan jangan pakai TB untuk titik didih ya. Tapi TB, boiling point kan. Untuk pembekuan TF, bukan TB ya, beku, bukan. Ya, jadi semua harus dalam perlambangan bahasa Inggris. T-nya huruf besar kecil Pak Kakak? Apa itu? T-nya huruf tadi TB, TF itu T-nya huruf besar atau huruf kecil? Besar. Walaupun satuannya akhirnya pakai Celsius, Kelvin. Jangan pakai, guru-guru lama itu sering kalau pakai Celsius pakai T kecil, kalau pakai Kelvin T-nya besar. Nggak harus. Lambang suatu besaran selalu harus tetap walaupun satuannya diubah-ubah. Itu yang prinsip sekali. Jangan sampai lambang mengikuti satuan. Ya. Jadi kalau suhu lambangnya T besar, maka selalu T besar. T kecil untuk waktu. Ya kan? P kecil misalnya untuk tekanan, tapi P besar untuk daya. Itu ada huruf kecil, huruf besar itu penting. PV misalnya, V-nya besar itu kalau volume, tapi P-nya kecil. Ya. Tekanan itu kecil. Kalau P daya itu P besar dan seterusnya, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Ini tadi kan kita bahas mengenai rumus matematik. Mana? Ini ya rumus matematik. Sekarang kita masuk ke rumus kimia. Kita masuk ke rumus kimia. Rumus kimia itu adalah ada aturannya. Rumus kimia itu harus positif baru negatif. Itu untuk senyawa ion ya. Kalau senyawa kovalen itu harus elektropositif baru elektropositif gitu ya. Baru elektronegatif. Yang lebih positif lah maksudnya. Kecuali, nanti ada kecuali. Ya. Di sini misalnya NH3 apa? NaCl gitu kan ya. NO2, CO2. Semua kan selalu yang lebih positif baru diikuti yang lebih negatif. Kecualinya cuma senyawa karbon pertama. Senyawa karbon untuk yang lainnya. Gimana Pak kalau untuk amoniak Pak? Untuk amoniak kan NH3, berarti H3N. Enggak, itu kekecualian Bu.
Jadi memang ini sudah diterima sebagai kekecualian. Kekecualiannya ada dua. Amonia itu ada sudah kekecualian, ya, dengan senyawa karbon. Senyawa karbon itu mestinya H lebih elektropositif, tapi ini ditukar. Karena namanya senyawa karbon, ahli kimia organik sepakat. Namanya senyawa karbon, ya karbon di depan dong, gitu kan ya. Padahal H lebih elektropositif kan. Jadi bukan H10C5, tapi C5H10. Tapi sisanya balik lagi ke aturan. Karena N dengan O lebih elektronegatif dari N kan. Cuma CH-nya saja yang ditukar. Ya, dengan NH3 itu satu keterlanjuran, ya sudahlah, itu sudah populer akhirnya NH3 gitu lah ya. Nah, sama hidrazin mungkin Pak Kakak ya. Apa? Hidrazin juga N2H4 kan ya? Betul. Jadi hidrazin dan ini ya, amonia dengan hidrazin dan pokoknya yang menyangkut N dan H aja ya. Pokoknya NH. NX, HY ya, secara umum. Itu N dulu baru H. Itu memang kekecualian. Ya. Lalu asam itu hanya harus di depan, makanya asam asetat HC2H3O2. Ya. Jadi tadi asam asetat, tadi waktu kita menjawab soal tadi, di antara molaritas belum bisa dijawab ya. Yang kedua keelektronegatifan, yang ketiga biologi molekuler, yang keempat besi. Itu saya 52% tadi. Rumus molekul asam asetat adalah CH3COH. Tadi 53% menjawab benar, 47% menjawab salah. Mestinya jawabannya salah. Ya. Jadi rumus molekul asam ini khusus rumus, hati-hati, saya agak, ini harus saya hapus dulu sebentar. Saya hapus dulu karena ini untuk rumus molekul. Ya. Ini saya hapus dulu. Jadi rumus kimia itu ada 3 macam. Ya. Rumus kimia itu ada 3 macam, yaitu rumus molekul, yang kedua rumus empiris, ya, tulisan saya jelek nggak apa-apa. Yang ketiga rumus struktur, gitu kan? Rumus molekul, nah ada aturan. Rumus molekul asam itu ada aturannya. Harus yang bersifat asamnya di depan, baru ini. Harus H2SO4, HNO3 konsisten, H2C2O4. Ya. Ini kan COH. CH3, COH. Ini jadi H ini yang asam kan? Ya, H, C2, H3, O2. Ini yang asam adalah ini kan COOH. Di sininya COH lagi. Gitu kan? Jadi H2, C2, O4. Ya. Jadi asam asetat rumusnya begini. Ya. Lalu rumus empirisnya bagaimana? Barulah rumus empirisnya boleh balik ke senyawa karbon yang tidak harus ikut aturan asam. Karena kan kalau disingkat kita tidak bisa membedakan lagi H yang mana yang asam. Jadi maksudnya ini C-nya 2, H-nya 4, O-nya 2, semuanya genap kan? Jadinya asam asetat itu rumus empirisnya adalah C H2O. Coba dicek, betul kan? Karena H-nya ada 4, C-nya ada 2, O-nya ada 2. Dibagi 2 semuanya, jadi CH2O. Itu rumus empiris. Kalau kita tulis rumus struktur, barulah rumus strukturnya adalah C H C O O H. Gitu kan? Akhirnya kita tulis CH3 C O O H. Ini disebut rumus struktur. Ini sering disebut, kalau bahasa Inggrisnya, condensed structural formula.
Bahasa Indonesianya sering disebut sebagai rumus struktur yang disederhanakan. Artinya apa? Menyembunyikan ikatan dengan H. C karena selalu tunggal udah pasti. Jadi C dengan H udah pasti tunggal, sembunyiin aja JCH3. O dengan H udah pasti tunggal, sembunyikan aja dengan OH, gitu kan ya. Rumus struktur. Ya. Nah, terus kalau lebih sederhana lagi menjadi CH3 COOH ini ya. Tapi sekarang gini kan, apakah boleh kita menulis CH3 COOH? Boleh. Itu namanya rumus struktur yang disederhanakan lalu disederhanakan lagi. Tapi jangan sekali-sekali menyebutnya sebagai rumus molekul. Jadi apakah boleh CH3 COOH? Boleh. Tapi kita nyebutnya rumus kimia CH3 COOH ya. Jadi kita menyebutnya rumus kimia CH3COOH boleh. Rumus kimia asam asetat boleh, tapi jangan sebut rumus molekul asam asetat. Mudah-mudahan jadi bisa dipahami ya. Rumus. Jadi ini bisa bisa jadi benar. Ya, Islam. Ya, itu untuk tadi yang rumus asam asetat, rumus molekul, rumus struktur asam asetat itu kan. Nah, kalau mau diarahkan ke bawah, yang rumus molekul asam asetat tadi, ya 3COOH yang bawah. Rumus struktur. Nah, ya itu. Dari rumus struktur ya. Oh, ini mati nih mikrofonnya. Ya. Itu dari rumus struktur itu kan CH3COOH. Di situ sudah menunjukkan adanya gugus fungsi. Nah, tetapi kalau di rumus molekul asam ini, karena memang ini bersifat asam dari gugus fungsi, hanya salah satunya yang bersifat asam kan hanya asam asetat ini aja ya. Jadi yang lainnya kan semuanya tidak. Nah, kenapa kok langsung dimasukkan ke aturan penulisan dalam bentuk asam? Padahal di sini ini untuk menunjukkan adanya gugus fungsinya. Kalau HC2 H3O2 itu kan tidak bisa menunjukkan gugus fungsinya. Ya. Artinya itu kenapa tidak dipilih CH3COOH? Kalau CH3COOH itu kan sudah secara eksplisit, implisit juga itu sudah menunjukkan adanya gugus fungsi di situ. Ya. Sehingga perbedaan. Ya, kenapa kok Gini Pak, sebetulnya menuliskan CH3COOH seperti saya sebut bisa. Ada mahasiswa saya yang protes juga, Pak, saya lebih percaya guru saya karena kan kalau CH3COOH udah jelas H-nya terikat pada O, gitu ya. Ini H-nya kan terikat pada O. Tapi kalau ditulis seperti ini, H-nya jadi seolah-olah terikat pada E, gitu kan ya. Masalahnya adalah begini, tergantung kita sebutnya namanya rumus molekul atau rumus kimia saja. Kalau rumus kimia boleh ya H3COOH. Seperti H2SO4, S O OH gitu kan. Kan kita tulisnya sebagai H2SO4, bukan berarti hanya terikat pada S. Karena memang aturan penulisan rumus molekul memang begitu. Ya, jadi memang harus sesuai urutan ikatan. Mestinya rumus asam asetat jadi begini kan jadinya ya. OH 2 kali. Jadi memang tergantung kita menyebutnya. Ya, jadi kalau menyebutnya sebagai rumus molekul harus ikut aturan rumus molekul. Dan rumus molekul asam aturannya adalah K-nya yang asam ada di depan. Ya, jadi misalnya ini tadi CH3
dan akan cuma itu, maka hanya diberikan satu yang lain gitu. Kakak tambah mengecil, apa jauh dari mikrofon ya? Oh, kecil ya? Ya. Coba sekarang gimana? Udah kedengaran Pak sekarang. Oke, sip. Ya, jadi jauh sama jelas. Begini, saya beritahu ini dulu aja. Saya ceritakan satu kisah. Saya juga penasaran kan. TH3COH, gimana sih yang benar sebetulnya? Saya kebetulan waktu itu ada acara seminar di Singapura. Lalu saya sempatkan ke toko buku. Saya beli sampai 3 buku kimia SMA oleh pengarang yang berbeda di Singapura, bahasa Inggris tentunya. Saya beli 3-3-nya. Saya lihat indeksnya di belakang, maksud saya ada tulisan kan acetic acid kan. Saya lihat di 3 buku itu acetic acid, apa pembahasannya, apa perumusnya. Selalu ketiga buku itu konsisten H2H3O2. Tidak ada satupun buku yang menulis TH3COH ketika pembahasan acetic acid, kecuali ketika pembahasannya di kimia organik ketika ingin membahas gugus fungsi dan sebagainya. Tapi namanya rumus kimia, jangan pakai rumus molekul. Jadi ketika kita tulis sebagai rumus umum seperti ini, rumus kimia yang umum, ya, rumus kimia, rumus umum, bukan rumus molekul. Itu aja. Jadi sebetulnya cuma istilah dari rumus molekul, karena rumus molekul ada aturannya. Saya ulangi tadi, 3 buku SMA di Singapura, bukan cuma di Singapura, di Australia juga, itu rumusnya adalah RCOO, H2H3O2 ya. Nah, tadi ada pertanyaan, ya silahkan kalau mau keluar dulu yang Indonesia bagian tengah ya. Kita sampai 3:30 kalau Indonesia Barat nih. Ada beberapa pertanyaan lain, coba saya lihat di sini. Ya itu Pak Hepriyadi. Jadi kalau OH, CH3COH itu akhirnya kita seolah-olah senang melihat siswa kita kebingungan. NaOH basah, CH3COH basah juga. Oh itu ternyata asam gitu kan ya. Tapi itu H2SO4 dan sebagainya. Akhirnya kan jadi seolah-olah kita ingin bikin bingung. Tapi kalau kita tulis HC2H3O2 jadi sederhana. HC2H3O2 tambah NaOH, coba tuliskan reaksi. HC2H3O2 tambah NaOH. Jadi sederhana. Menjadi NaC2H3O2 tambah H2O. Kan si plus ini gabung dengan minus ini jadi H2O. Lalu si plus Na gabung dengan C2H3O2 minus. Konsisten dengan penulisan HCl tambah NaOH jadi NaCl tambah H2O gitu kan. Ya. Kalau pemberiannya di kelas ini kan tata nama udah di kelas 10 ya Pak, SD SMA. Nah, anak mungkin agak kebingungan kalau misalnya nulisnya kan kayak asam sulfat H2SO4, asam fosfat H3PO4. Nah, kemudian apa nggak membingungkan kenapa nggak ditulisnya H4C2O2 gitu? Mungkin ada pertanyaan seperti itu Pak ke siswa. H-nya ini yang 1 ditulis duluan, terus yang 3-nya setelah C gitu. Oh iya, kita bisa ceritakan kan bahwa tidak semua keempat H ini tidak sifatnya berbeda. Ada H yang bisa bersifat asam, yang bisa lepas ke air menjadi H3O+, ya. Jadi H plusnya lepas dari molekul, ada H yang tidak bisa lepas sebagai H plus. Jadi 3H itu tidak bisa lepas, makanya ditulis di belakang. Lain dengan H3O4, kalau H3PO4, 3-3-nya bisa keluar. Bisa menjadi ya mungkin asam basa kan diberikannya di kelas 11 kalau di SMA. Terus senyawa karbon di kelas 12, Pak. Gitu. Betul, Bu. Jadi makanya ini malah lebih sederhana saja. Kita tidak usah menjelaskan sampai ke struktur dan sebagainya, cuma kita jelaskan bahwa ternyata hanya 1H yang bisa dilepaskan pada ke aturannya saja. Ya. Nah,
Jadi sesimpel itu aja. Jadi tidak perlu dibuat rumit dengan penjelasan dari struktur ya. Jadi pokoknya dalam senyawa asam asetat hanya 1 H gitu aja kan. Dalam asam fosfat ada 3 H. Jadi sebenarnya tadi ada pertanyaan gimana kalau H lalu CH3CO, nggak bisa juga. Setelah H yang bersifat asam, setelah itu misalnya H2SO4. Ya. Setelah H yang bersifat asam di depan, sisanya mengikuti aturan yang paling elektropositif, baru elektronegatif. Ya. Jadi elektropositif baru elektronegatif. Kan S lebih positif dari O, jadi S dulu baru O. HNO3, N kan lebih positif dari O, jadi HNO3. Kalau ini ya harus O-nya di belakang. Gitu. Kalau CH3COO kan, nah ini. Misalnya H, CH3COO. Kenapa harus OO? Nanti asam peroksida jadi H2OO, gitu misalnya. Itu hidrogen peroksida gitu ya, H2OO. Jadi selalu kalau O-nya ada 2 ya ditulis angka 2 gitu kan ya. Jadi ada O2 gitu ya, jangan OO. Itu hanya penulisan rumus struktur saja ya. Oke, iya nih ada yang gema-gema itu kelihatannya memang masalah speaker masuk kembali ke mikrofon ya. Suara dari speaker masuk lagi ke mikrofon. Oke, sekarang kita masuk persamaan. Kalau kita tulis H2 tambah persamaan, sebentar. Persamaan matematika dan persamaan kimia. Kalau ini H2 tambah O2 menjadi 2H2O, disebutnya persamaan apa ini? Selama ini kita sebutnya persamaan reaksi ya? Betul? Persamaan reaksi kan? Iya, persamaan reaksi. Belum kelihatan Pak persamaan reaksinya. Belum Pak Kakak. Tulisan Bapak belum nampak. Belum nampak. Slide-nya ini reaksinya kok lambat sekali. Terakhir masih H3PO4 yang di layar. Belum tergeser, Pak. Belum tergeser. Ini saya sudah halamannya padahal sudah pindah ini. Nah, itu udah sekarang ya. Udah, Pak. Sekarang udah. Ya, muncul sekarang. Itu namanya persamaan reaksi. Padahal bahasa Inggrisnya bukan persamaan reaksi. Persamaan kimia. Jadi mestinya kita kembalikan namanya chemical equation. Tidak ada istilah reaction equation. Kenapa bahasa Indonesia menjadi persamaan reaksi? Jadi mestinya namanya persamaan kimia. Bukan persamaan reaksi. Bukti yang reaksinya harus jadi persamaan reaksi. Kenapa? Misalnya kenapa senyawa yang bereaksi. Iya memang, tapi namanya bukan reaction. Jadi bahasa Inggris juga tidak ada istilah reaction equation. Lihat aja di buku-buku. Jadi memang tidak ada istilah ini. Yang ada adalah chemical equation. Dan bagusnya adalah kalau kita pakai istilah kimia. Kalau di sini ada min 300 kJ per mol misalnya ya. Ini namanya persamaan apa? Termokimia biasanya, Pak. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia. Dan ini kan jadi konsisten ketika belum ada delta H-nya, persamaan. Sebelum ada delta H-nya namanya persamaan kimia. Setelah tambah delta H jadi persamaan termokimia. Bagus kan? Jangan sampai tidak ada delta H namanya persamaan reaksi. Setelah ada delta H mestinya persamaan termoreaksi, gitu kan ya? Tapi termoreaksi nggak ada. Jadi mestinya ini namanya persamaan kimia. Lalu ketika muncul delta H menjadi persamaan termokimia.
gitu. Dan kalau dibalikin, kita tahu H2O menjadi 2H2 tambah O2 ini menjadi datanya menjadi plus kan ya? Iya. Plus apa? Nah, ya, jadi itu istilahnya pertama. Ini perubahan besar memang. Lanjut kesalahan berjamaah ini. Jadi kurang bagus sebagai Kok ada suara? Halo, suaranya kok hilang? Suara Pak Kakak menghilang. hilang ya. Nah. Gimana yang lain? Kedengaran suara saya? Sudah, Tapi kecil, Pak. Sudah kedengaran. Sudah. Ya udah, sekarang dicoba mikrofon yang lain dimatiin, mudah-mudahan jadi jelas lagi. Oke, sudah oke ya. Nah, sekarang kita lihat istilah sekarang. Istilah yang saya bilang tadi di awal, saya sudah bilang istilah itu pandu. Yang pertama, kita balik lagi ke istilahnya. Yang pertama konsisten. Konsisten itu yang membuat kita berkembang untuk menjadi semakin baik. Ukurannya adalah konsisten. Di bawahnya ada tata aturan. Ya. Tapi tata aturan jangan sampai menjadi tidak konsisten. Ada salah satu aturannya adalah panduan pembentukan istilah. Saya sudah sebut di awal tadi. Nah, pembentukan istilah ini ada beberapa aturan yang penting. Yang pertama ada aturan awalan akhiran. Ketika kita bahasa Inggris, maksudnya bahasa asing. Maksudnya begini, ketika kita menyerap, kalau belakangnya T jadi tas, misalnya ya, university, universitas, kan? Kalau akhirannya I, apa? Jadi IK, gitu ya. Paramagnetik. Akhir. Jadi molekular jadi molekuler misalnya gitu kan ya. Itu adalah aturan pertama. Yang kedua, ada aturan bahwa jika, jadi harus diperhatikan mana aturan yang lebih mendasar. Jika akar kata sudah diserap, nanti ini bisa di-download secara gratis kan, search aja di internet panduan pembentukan istilahnya. Nanti bisa sebagai pegangan. Jika akar kata sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka kata turunannya harus menggunakan imbuhan Indonesia, harus menggunakan imbuhan Indonesia. Nah, ini tertulis sangat jelas di dalam panduan pembentukan istilah. Saya beri contoh. Kata molar sudah jadi kata Indonesia belum? Kata molar. Coba ditulis di chat. Kata molar sudah bahasa Indonesia. Apa? Di layar belum muncul. Molar itu bahasa Indonesia kan? Sudah menjadi bahasa Indonesia. Suara saya masih jelas ya? Jelas. Tampilannya lengkap. Iya. Coba kita lihat sekarang. Tampilannya tidak bergerak. Sudah sekarang, Pak. Nah,
Ya. Nah, itu ya. Jadi, jika akar kata sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka kata turunannya harus menggunakan imbuhan Indonesia. Ya. Lalu ada aturan berikut. Aturan berikutnya adalah bentar, saya lupa ada satu. Nantilah. Kita gunakan yang ini dulu, aturan yang ini dulu. Oh ya, yang ketiga mengenai kata sifat. Kata sifat dengan kata benda itu bisa punya bentuk yang dan di Indonesia tidak mengenal perubahan menjadi kata sifat. Ya. Ya. Jadi ini saya Oke, bagus. Ya, ada yang tadi ada bunyi. Oke, kita teruskan. Yang ketiga adalah kalau kata sifat dengan kata benda itu kita tidak mengenal kalau ketika menjadi kata sifat lalu berubah bentuk. Contoh, panas dihantarkan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda A lebih panas dari benda B. Nah, pada kalimat pertama kan panasnya itu kata benda atau kata sifat. Kata yang pertama itu kata benda kan ya, panas dihantarkan dari benda yang suhunya gitu ya. Tapi kalau benda A lebih panas dari benda B, kata sifat, tapi sama-sama panas. Jadi tidak ada kita membedakan itu. Itu yang ketiga ya. Jadi yang ketiga, tak ada perubahan dari kata benda ke kata sifat. Ya. Makanya kita lihat mulai dari yang aturan kedua dulu tadi. Atau kedua apa tadi? Oh, imbuhan tadi. Molar sudah bahasa Indonesia. Maka molarity bahasa Indonesianya adalah kemolaran. Karena pakai imbuhan Indonesia. Wah, udah azan ini.